Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep final pada Java. Saya menyarankan sebelum Anda mempelajari konsep final di video ini, terlebih dahulu menonton dan mempelajari konsep statik yang saya share di video sebelumnya. Karena di akhir kita akan menggabungkan konsep final dan statik untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu khususnya mengenai konstanta. Nah, baik, kita langsung saja membahas mengenai konsep final ini. Intinya, final ini merupakan salah satu modifier, sama seperti statik. Modifier final dapat digunakan pada kelas, atribut, dan metode. Berbeda dengan statik yang hanya dapat diimplementasikan untuk atribut dan metode. Konsep final juga itu dapat diterapkan pada argumen. Ketika ada sebuah metode yang memiliki argumen, itu dapat diberikan modifier final. Modifier final hanya tidak dapat diimplementasikan untuk interface. Kita langsung saja ke pokok pembahasan untuk menerapkan modifier final untuk kelas, atribut, metode, dan argumennya. Eclipse saya di sini sudah terbuka dan saya sudah membuat sebuah package baru, yaitu namanya finals. Karena kalau tidak pakai S jadinya keyword final, jadi tidak bisa digunakan. Pertama, saya akan menggunakan modifier final untuk kelas. Saya coba buat kelas baru yang namanya sederhana saja, A di sini. Kemudian saya membuat sebuah kelas baru lagi, yaitu namanya kelas B. Kelas B ini saya asumsikan merupakan anak dari kelas A. Berarti kita gunakan extend A. Tetapi ketika saya berikan keyword final di kelas A ini, perhatikan, maka kelas B tidak bisa lagi menjadi anak kelas A. Intinya apa? Ketika sebuah kelas didefinisikan final, maka tidak bisa menjadi moyang untuk kelas yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi final ketika diterapkan pada metode. Saya asumsikan, ininya saya hapus dulu ya. Nah, di sini saya buat sebuah metode. Metode A. Ini implementasi. Kemudian perhatikan, berarti kelas B itu anak kelas A. Bisa ya? Karena kelas A tidak final. Di sini saya definisikan adalah contohnya akan mengoperate, yaitu metode A. Ini bisa dilakukan, atau lebih jelasnya kita pakai anotasi operate, menunjukkan bahwa metode A ini merupakan milik kelas A yang dioperate oleh B. Akan berbeda kalau saya definisikan final di sini. Perhatikan, akan jadi error. Karena ketika kita mendefinisikan sebuah metode memiliki modifier final, maka metode tersebut tidak bisa dioperate oleh metode di kelas turunannya. Yang ketiga adalah bagaimana implementasi modifier final kita simpan sebagai argumen. Kalau ini saya coba buat kelas baru. Kita definisikan di sini sebuah kelas yang namanya contohnya adalah user. Idenya adalah user ini akan mempassing dua buah parameter, yaitu username dan password. Pertama, kita mendefinisikan dulu dua buah atribut, yaitu username dan password. Kita copy saja. Di sini password. Kemudian saya asumsikan membuat sebuah metode passing user. Kita definisikan di sininya string username, terus kemudian string password. Kita definisikan ininya final. Kita definisikan final.
Intinya adalah username itu akan dipassing, nilainya itu akan di-assign kepada username, begitupun password akan di-assign kepada password. Tapi di sini gagasannya adalah contohnya username, ininya username, saya mau concat dulu gitu contohnya dengan bintang seperti ini. Ini tidak bisa karena didefinisikan final. Tetapi kalau seandainya finalnya kita hapus di sini, maka bisa. Kemudian di sini baru idenya adalah username, berarti this username sama dengan username. Username yang di sini sebelum di-assign kepada username milik atribut ini sudah dimanipulasi dengan ditambahkan bintang. Dan ini bisa karena tidak final. Tetapi kalau kita gunakan final di sini, maka ini tidak bisa username ini. Itu untuk argumen. Kita coba hapus dulu. Ini yang paling menarik. Final diimplementasikan di dalam sebuah atribut. Kita coba buat yang baru, contohnya lingkaran. Seperti di statik kemarin, lingkaran, kita akan menghitung luas lingkaran pi yang tipenya double, yang isinya adalah 3,14. Hitung luas memiliki sebuah argumen r, jari-jari. Pi yang ini dipanggil dikali R dikali R. Buat sebuah kelas baru, lingkaran tes, untuk menguji dari luas lingkaran tersebut. New lingkaran L saja, tipe datanya lingkaran. L, hitung luas lingkaran. Saya masukkan 7. Saya tayangkan ke layar ya. Benar ya, 153,86. Kita balik lagi ke sini, kita coba lihat. Ada kemungkinan, ada kekeliruan dari pemrogram, yaitu mengubah nilai pi. Void ubah nilai pi. Contohnya, ada kemungkinan kan seperti ini. Saya masukkan di sini double, contohnya pi, berarti this pi sama dengan pi, seperti ini. Nah, perhatikan di sini mungkin saja kan kita balik lagi ke sini akan mengubah nilai pi. L ininya private, harusnya public ya, seperti itu. Balik lagi ke sini, ubah nilai pi, saya jadikan jadi 0. Saya running untuk luas hitung lingkaran. Untuk yang jari-jarinya 7 itu ternyata jadi 0,0. Karena apa? Karena kita membuat sebuah kekeliruan bahwa pi itu sudah diakui secara internasional bahwa nilainya 3,14. Tetapi kita ubah dengan 0. Berarti untuk menjaga bahwa nilai pi itu tetap benar sesuai dengan yang seharusnya, maka kita berikan di sininya final. Pi ini tidak bisa di-assign lagi oleh parameter yang ini. Kenapa? Karena ketika didefinisikan final, maka nilai pi tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Kita akses dari sini bahwa nilai ininya coba saya hapus. Seperti ini ya. Pi berarti pi yang ini kan saya isi dengan 0. Contohnya seperti ini. Tidak bisa. Karena apa? Karena didefinisikan sebagai final. Dan itu disebut dengan konstanta. Nah, kalau kita ubah finalnya, bisa dilakukan. Dan ini kemungkinan ada seperti tadi, ada bisa keliru. Karena nilainya yang seharusnya dijaga oleh kita bisa diubah. Maka dari sana kita definisikan final, sehingga tidak bisa
diubah. Untuk konstanta, ketika atribut didefinisikan sebagai konstanta, yaitu ada keyword finalnya, maka ini berubah. Naming convention-nya menjadi huruf kapital. Jadi seperti ini. Pak, bagaimana kalau seandainya dua kata, yaitu p value, itu contohnya, pakai underscore. P value. Seperti ini. Ini adalah naming convention yang sudah digunakan untuk penulisan final. Kemudian perhatikan, ada hitung luas. Berarti P itu tidak hanya digunakan oleh lingkaran untuk menghitung luasnya. Tetapi mungkin saja P itu digunakan oleh bola untuk menghitung volumenya. Nah, dari sana maka naik levelnya. Kan milik lingkaran saja, tetapi adalah banyak dari kelas. Bisa lingkaran, bisa bola, bisa elips, dan sebagainya. Seperti itu. Maka naik levelnya menjadi kelas. Dan saya di sini definisikan contohnya dengan konstanta. Nama kelasnya. Kita definisikan konstanta. Ininya pindah. Berarti ininya pindah. Maka P ini menjadi milik dari konstanta. Maka kita butuh membuat sebuah objek untuk mengakses P tersebut. Maka kita idealnya kan seperti ini. Konstanta, di sininya K, terus kemudian konstanta. Di sini K titik P. Error. Kenapa error? Karena P kita lihat didefinisikan sebagai private. Terus kemudian public. Di sini saya definisikan public. Meskipun didefinisikan public, untuk P value ini tidak masalah. Meskipun diakses langsung kepada atributnya. Kenapa tidak masalah? Karena ini hanya read only sifatnya. Karena hanya membaca aja, tidak bisa mengubah nilai dari P value-nya. Maka diperkenankan untuk public, maka diperkenankan untuk value yang modifiernya final, visibility-nya adalah public. Balik lagi ke sini, berarti K titik value seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di static, bahwa ketika kita definisikan seperti ini, maka P value ini menjadi milik objek konstanta. Dan saya sudah sampaikan, ketika P bisa digunakan tidak hanya oleh luas lingkaran. Kita di sini kita bisa cermati bahwa objek konstanta diciptakan di dalam kelas lingkaran. Berarti mungkin saja kita juga akan membuat sebuah kelas yang namanya bola dan akan meng-create objek konstanta di elips dan sebagainya. Tabung contohnya. Lingkaran itu akan menciptakan objek-objek baru yaitu konstanta, sedangkan nilainya tetap sama. Maka ini kita definisikan menjadi statik. Kenapa harus didefinisikan statik? Ini idealnya dari sisi konsep dan desainnya. Karena nilai p-value itu tetap sama, yaitu 3,14. Mau digunakan oleh lingkaran, mau digunakan oleh elips, mau digunakan oleh bola, mau digunakan oleh tabung. Dari sini idenya adalah kita hapus tentu saja ininya dan kita langsung melalui kelasnya, yaitu konstanta. Kita lingkaran tes, contohnya ini sudah tidak ada kan tadi. Ini luas lingkaran harusnya hasilnya adalah benar 153,86. Sebelum kita akhiri, saya review sedikit, yaitu pertama, ketika final diimplementasikan dalam sebuah kelas, maka kelas tersebut tidak bisa menjadi kelas moyang atau tidak bisa. Kemudian ketika final ini diimplementasikan dalam sebuah metode, maka metode tersebut tidak bisa dioperate oleh kelas turunannya. Ketika final tersebut diimplementasikan di dalam
argumen, value argumen tersebut tidak bisa dimanipulasi. Terakhir, ketika final ini diimplementasikan dalam sebuah atribut, atribut tersebut menjadi konstanta, yaitu nilainya tidak bisa diubah. Dan ketika Anda mendeklarasikan sebuah atribut dengan menambahkan modifier final, harus langsung menuliskan value dari atribut tersebut. Ketika Anda mengimplementasikan final di dalam atribut, boleh menambahkan modifier public di dalam atribut tersebut. Yang terakhir, bisa digabungkan dengan static. Dengan digabungkan dengan static, manfaatnya ketika digabungkan antar static dan final, objek berapapun yang diciptakan itu akan mengacu pada nilai yang sama. Mungkin itu saja mengenai konsep final, cukup sederhana, cukup ringkas. Sekali lagi, karena ini merupakan Java fundamental, maka Anda harus memahaminya secara utuh dan mendalam. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.